Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Keesokan harinya, tiba-tiba badan Yudi terasa sakit, sehingga di hari itu ia memutuskan untuk tidak berjualan dan beristirahat di kontrakan. Namun setelah 3 hari, Yudi belum juga sembuh. Tapi di malam itu, Yudi bermimpi aneh. Mah, ini mobilku kotor. Iya, nggak apa-apa sayang. Nanti mama bersihin. Bakso. Bang, beli bang. Pakai mangkok saya aja bang. Iya, Bu. Ini, Bu, baksonya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Kok hilang? Bu, ibu. Apa jangan-jangan tadi itu bukan orang ya? Tapi kok bajunya persis sama yang aku lihat di dalam mimpi? Kisah ini dialami oleh Yudi, pemuda perantauan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Namun di tahun 2020, ia terkena badai PHK yang mengharuskan dirinya berhenti bekerja dan mencari penghasilan lain. Ibu, aduh, gimana ini? Aku harus jawab apa nanti? Kalau ibu minta uang sekolah adik, ya udahlah, aku jujur aja ke ibu. Iya, halo Bu. Gimana Yud? Kabarnya di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat kok Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kalau gitu, ibu juga sehat Yud. Ini ibu mau ngomong, adik kamu kan mau ujian kenaikan kelas. Terus gurunya nyuruh supaya melunasi biaya SPP sama bayar buku-bukunya Yud. Ibu bisa minta tolong nggak? Kamu transferin uang buat bayar sekolah adikmu. Aduh, maaf Bu. Yudi belum bisa transfer uangnya sekarang. Nah terus, bisanya kapan Yud? Belum tahu Bu. Yudi lagi ada masalah Bu di pekerjaan. Emang ada masalah apa kamu Yud di tempat kerjamu? Jadi ceritanya gini Bu. Yudi baru saja kena PHK Bu. Saat ini Yudi belum ada kerjaan Bu. Makanya belum bisa transfer sekarang. Kok sebelumnya nggak ngasih tahu ibu kalau kamu di PHK? Ya maaf Bu. Yudi nggak pengen ibu jadi khawatir mikirin Yudi. Emangnya sejak kapan Yud kamu diberhentikan kerja? Ya sekitar seminggu yang lalu Bu. Sekarang Yudi masih coba-coba ngelamar kerja lagi. Yang sabar ya Yud. Ibu doakan semoga kamu segera dapat kerjaan lagi yang barokah. Amin. Makasih Bu doanya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki bakal Yudi transfer Bu uangnya. Iya Yud, kamu jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekarang musimnya penyakit. Iya Bu. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Yudi mencoba lagi melamar pekerjaan di perusahaan lain, namun tak ada satupun panggilan kerja yang masuk. Saat itu, Yudi bertahan hidup dengan mengandalkan sisa tabungan kerjanya yang dulu. Melamar kerja kemana-mana, nggak ada satupun yang nyantol. Kalau kayak gini terus, tabunganku bisa habis ini. Apa aku usaha jualan aja ya? Tapi mau jualan apa? Aku kan nggak punya pengalaman jualan. Kalau nekat, malah boncos nanti. Oh iya, kenapa aku nggak tanya aja sama si Andre? Dia kan katanya sekarang usaha bakso. Aku coba hubungilah si Andre, siapa tahu kan bisa dapat ilmunya. Halo Dre. Ya, halo Yud. Tumben nelpon. Ada apa Yud? Kamu sekarang di mana Dre? Aku masih di Jakarta aja Yud, nggak kemana-mana. Dengar-dengar kamu sekarang usaha bakso sendiri Andre? Iya Yud, sejak kuliah kan aku udah bilang kalau aku nggak mau kerja terikat sama orang. Makanya sekarang aku buka usaha bakso sendiri. Wah keren Dre, aku boleh nggak belajar usaha bakso sama kamu Dre? Boleh Yud, tapi bukannya kamu udah kerja di perusahaan tinta ya? Iya itu dulu Dre, sekarang aku nganggur Dre, habis kena PHK. Makanya aku mau coba usaha jualan Dre. Oh gitu. Ya udah, nanti malam ketemuan aja di tempat ngopi. Sekalian aku ajarin cara jualan bakso. Oke, siap-siap. Dre, kita udah berapa tahun ya gak nongkrong bareng kayak gini? Udah lama banget Yud, 3 tahunan ada kali sejak kamu mulai kerja di perusahaan tinta itu. Oh iya ya, tapi gak kerasa loh, udah 3 tahunan. Ngomong-ngomong, kamu usaha bakso keliling apa ngontrak Dre? Sementara ini aku jualannya masih keliling Yud, cuma kedepannya sih mau ngontrak tempat. Ini masih nabung dikit-dikit lah, ya tahu sendiri kan Yud,
Kalau ngontrak tempat atau ruko di Jakarta itu kan mahal. Biasanya per bulan apa per tahun, Dre, kalau nyewa ruko gitu? Rata-rata sih per tahun, Yud. Tapi saranku kalau awal-awal usaha mending jualan keliling dulu deh. Budgetnya nggak terlalu besar. Emang jualan bakso gitu modal awalnya berapa sih, Dre? Sekitar 7 jutaan, Yud. Itu udah termasuk gerobaknya. Lumayan besar juga ya ternyata modalnya. Ya standar sih menurutku, Yud. Untuk ukuran orang jualan keliling gitu sehari bisa habis berapa bakso, Dre? Kalau aku sehari sih bisa 5-6 kilo bakso, Yud. Wah, termasuk banyak dong, Dre. Ya iya, soalnya pelangganku udah banyak, Yud. Kalau dulu awal-awal jualan cuma bikin 1-2 kilo bakso. Jadi seumpama nggak laku pun ruginya nggak terlalu besar. Oh gitu ya. Terus resepnya kamu dari mana, Dre? Kursus atau gimana? Enggak, aku nggak pernah ikut kursus, Yud. Kalau resep sih langsung dari orang tuaku. Kan orang tuaku juga jualan bakso, Yud, di kampung. Ntar aku kasih deh resepnya. Yang bener, Dre, kamu kasih resepnya? Iya, beneran. Kamu nggak takut kalau aku nanti jadi saingan usahamu? Ya elah, Yud. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Meski jualannya sama, hasilnya tetap akan beda. Iya juga sih, tapi makasih banget, Dre, udah mau bagi ilmunya. Sama-sama, Yud. 2 hari kemudian, Yudi mulai berjualan bakso dengan berkeliling ke kampung-kampung yang ada di Jakarta. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Capek banget. Istirahat dulu lah di sini. Dari tadi muter-muter panas-panasan, nggak ada yang beli sama sekali. Apa gara-gara aku masih baru jualan ya? Jadinya orang ragu mau beli. Mudah-mudahan aja hari ini ada pembeli. Bang, beli baksonya, Bang. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang beli. Iya, Mbak. Mau beli berapa, Mbak? 1 porsi aja, Bang. Tapi sambelnya dipisah ya, Bang. Oke, siap, Mbak. Tunggu bentar ya. Ini, Mbak, baksonya. Makasih, Bang. Tak lama kemudian, datang mobil Satpol PP menghampiri gerobak Yudi. Kenapa jualan di sini? Kamu tahu nggak? Di sini dilarang ada pedagang kaki 5. Iya, Pak, maaf. Saya nggak tahu kalau di sini dilarang berjualan. Kamu mau gerobaknya saya sita? Jangan, Pak. Jangan sita gerobak saya. Saya baru jualan sehari, Pak. Saya minta maaf, Pak. Alah, jangan banyak alasan kamu. Saya nggak alasan, Pak. Tadi saya cuma numpang istirahat di sini, Pak. Kebetulan aja tadi ada pembeli. Jadi terpaksa saya layanin, Pak. Oke lah, karena ini pertama kalinya kamu saya tegur, jadi saya maafin. Lain kali, jangan jualan di sini lagi ya. Iya, Pak. Maaf. Tapi ingat, kalau kamu sampai ketahuan jualan di sini lagi, gerobaknya akan langsung saya sita. Iya, Pak. Saya janji nggak akan jualan di sini lagi. Ya sudah, sekarang kamu segera pindah dari sini. Baik, Pak. Aduh, apes banget dah hari ini. Baru juga jualan sehari, udah kena tegur Satpol PP. Mana jualan cuma laku beberapa porsi lagi. Ya udahlah, terpaksa aku harus cari tempat baru lagi buat jualan. Tapi enaknya jualan di mana ya yang rame? Di pinggir jalan pada sepi semua. Apa aku coba jualan di dekat sekolahan ya? Siapa tahu kan nanti banyak anak sekolah yang beli bakso kupas pulang. Keesokan harinya, sekitar jam 12 siang, Yudi berangkat berjualan bakso menuju sekolahan terdekat. Namun tak disangka-sangka, ternyata jualan Yudi begitu rame diserbu anak sekolahan. Alhamdulillah ya Allah, jualan nggak sampai malam udah dapat 500.000. Kalau gini terus, aku bisa bayarin uang sekolah adikku. Besok aku jualan di situ lagi ya. Lumayan hasilnya, daripada keliling kampung cuma dapat 150.000. Belum kalau ke Garuk Satpol PP. Ya, semoga aja besok jualanku tambah rame. Di hari-hari berikutnya, Yudi terus berjualan bakso di depan sekolahan. Dan sejak saat itu, omset Yudi terus meningkat. Namun siapa sangka, seminggu kemudian, pihak sekolah meliburkan para siswanya karena terjadi lockdown.
Aduh, aku harus jualan kemana lagi nih? Padahal udah enak-enak jualan di sekolahan. Kenapa harus ada lockdown segala sih? Tapi ya mau gimana lagi? Ekonomi dunia juga lagi gak sehat gara-gara pandemi ini. Ya, anggap aja lah kalau rezekiku nggak di situ. Aku harus cari lagi tempat strategis buat jualan ini. Bakso, bakso. Baksonya, Pak. Bu. Bakso, bakso. Bang, baksonya, Bang. Yudi, Loh, kamu, Ci. kirain tadi siapa Yud? Kamu sekarang jualan bakso? Iya, Ci. Sekarang aku jualan bakso keliling. Ngomong-ngomong, ini rumahmu, Ci? Iya Yud, ini rumahku. Sejak kapan kamu jualan bakso Yud? Bukannya kata teman-teman kampus, kamu kerja di perusahaan tinta? Memang dulu aku kerja di perusahaan tinta, Ci. Cuma aku kena PHK sebulan yang lalu. Ya, sejak saat itu, aku alih profesi jadi tukang bakso keliling. Oh alah, sama dong Yud. Aku juga baru seminggu yang lalu kena PHK Yud. Ini aku masih nganggur di rumah Yud. Belum tahu mau ngapain. Lamar kerja lagi juga susah sekarang. Bener, Ci. Sebelumnya aku juga ngelamar-ngelamar kerja. Cuma ya gitu, gak ada panggilan sama sekali. Ini pun aku jualan juga terpaksa, Ci. Karena aku ada tanggungan adikku yang masih sekolah. Lah terus, kamu jualan bakso gini belajar dari mana Yud? Kalau itu, aku belajar jualan bakso dari Andre, Ci. Resepnya juga dari dia. Oh alah, kalau gitu aku pesen bakso 1 Yud. Oke, siap. Ci, makasih ya udah mau beli. Kalau gitu, aku mau lanjut keliling dulu, Ci. Iya Yud, sukses selalu jualannya. Amin. Hari menjelang sore, Yudi kemudian mencoba berjualan di sebuah komplek perumahan. Bakso, bakso. Mas, bakso mas. Mas, bakso 2 ya. Yang satu nggak pedes, soalnya buat anak saya. Iya, Bu. Masnya baru ya jualan di sini? Iya, Bu. Saya baru pertama kali jualan di sini. Oh, pantesan. Nggak pernah lihat mukanya mas. Emangnya masnya asli mana? Saya perantauan, Bu, dari luar Jawa. Luar Jawanya mana mas? Saya aslinya Padang, Bu, Sumatera Barat. Jauh banget mas, Sumatera Barat. Berarti tinggal di Jakarta ngontrak dong. Iya, Bu, ngontrak. Merantau ke Jakarta, kenapa nggak nyari kerjaan lain mas? Sayang banget loh, masnya masih muda. Sebelumnya saya udah kerja, Bu, di PT. Cuma kena PHK. Jadi sementara saya jualan bakso dulu, Bu. Oh, yang sabar ya mas. Iya, Bu. Ini baksonya, Bu, udah jadi. Wah, makasih mas. Sama-sama, Bu. Hari menjelang maghrib, Yudi masih berjualan keliling di komplek tersebut. Bakso, bakso. Kayaknya kalau malam gini daerah kompleks ini udah mulai sepi. Coba aku ke depan sana ah. Barangkali di sana ada orang. Bang, baksonya bang. Iya, Pak. Berapa porsi, Pak? Bentar bang. Cuk, kamu bakso juga nggak? Aku bayarin. Iya, Den. Nggak apa-apa. Bakso 1. Kalau gitu baksonya 2 bang. Pedas semua ya. Oke, Pak. Siap. Bangnya baru ya jualan di sini. Iya, Pak. Saya baru pertama kali jualan keliling di komplek ini. Oh, tinggal di mana bang? Saya tinggal di Kampung Rambutan, Pak. Oh alah, deket sini berarti. Ini, Pak, baksonya. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba gerobaknya berat banget? Perasaan tadi pas aku dorong enteng-enteng aja. Apa banyak bocor ya? Coba aku cek ah. Enggak tuh, enggak bocor bannya. Terus apanya ya yang bikin berat? Bang, kenapa bang? Lari-larian gitu? Enggak kenapa-napa, Pak. Saya boleh minta tolong nggak, Pak? Minta tolong apa bang? Bisa tolong anterin saya ngambil gerobak nggak, Pak? Loh, emang kenapa bang gerobaknya? Enggak, Pak. Tadi gerobaknya saya tinggal. Oh alah, ya udah, ayo saya anterin.
Lah, gerobaknya kenapa ditinggal di sini, Bang? Anu pak, tadi gerobaknya pas saya dorong nggak bisa pak. Tiba-tiba aja gerobaknya jadi berat. Makanya saya minta bantuan bapak ini. Oh gitu, mungkin bannya kali Bang yang bocor. Enggak pak, bannya juga udah saya cek normal-normal aja pak. Kalau gitu coba didorong sekali lagi Bang. Lah itu bisa jalan gerobaknya. Iya pak, tapi tadi nggak bisa sama sekali pak. Kalau lewat tempat sepi, banyak-banyak doa aja Bang. Iya pak. Terus, ini saya mau anterin ke depan sampai pos satpam, atau gimana Bang? Nggak usah pak, saya jalan sendiri aja ke depan. Lagian gerobaknya juga udah normal. Sebelumnya makasih banyak pak, sudah nganterin saya. Sama-sama Bang, ya udah hati-hati ya Bang. Iya pak. Semenjak kejadian itu, Yudi trauma berjualan di komplek tersebut dan memilih berjualan di tempat lain. Namun selama 2 minggu, omset jualan Yudi menurun dan tak seramai saat berjualan di komplek. Makin kesini kok jualan makin sepi ya? Dari siang sampai malam yang beli cuma 2 atau enggak 3 orang. Kalau pendapatanku gini terus, bisa-bisa usahaku gulung tikar ini. Apa aku jualan lagi aja di komplek yang dulu? Jualan di sana sih emang lumayan rame. Tapi aman nggak ya? Takutnya ntar digangguin lagi sama makhluk halus yang ada di sana. Nekat aja deh. Soalnya lebih hororan nggak punya duit sih daripada ketemu setan. Mungkin udah aman. Lagian juga udah 2 minggu aku nggak jualan di sana. Keesokan harinya, Yudi kembali berjualan bakso di komplek tersebut. Bakso. Baksonya pak, bu. Bang, bakso bang. Bang, tumben kemarin-kemarin kau nggak jualan. Udah 2 mingguan apa nggak lewat sini? Iya bu, saya lagi ada urusan, jadi nggak bisa jualan di sini sementara. Oh, padahal baksonya abang enak loh. Anak saya sampai nungguin abang lewat. Iya bu, jadi mau beli berapa bu? Seperti biasa bang, 2 porsi. Yang satunya nggak pedes ya. Oke siap bu. Ini bu baksonya. Makasih bang, sering-sering lewat sini ya bang. Iya bu. Ketika itu, hari mulai gelap. Yudi masih berjualan keliling di dalam komplek. Bakso. Baksonya pak, bu. Kok suasana di komplek beda banget ya sama di kampung? Jam 7 malam aja di sini udah sepi kayak kuburan. Bakso. Bang, bakso bang. Kayak ada anak kecil. Itu anak kecil beneran atau bukan ya? Kayaknya sih beneran anak kecil. Ya mungkin aja anak kompleks ini. Bang, baksonya berapaan bang? 10 ribuan dek. Adik mau beli berapa? Kalau gitu bungkus 2 aja ya bang. Iya dek, tunggu ya. Ini dek baksonya, awas panas. Bang, tungguin di sini bentar ya. Aku mau ngambil duit dulu ke dalam. Iya dek, jangan lama-lama ya dek. Saat itu, Yudi menunggu di pinggir jalan sambil melihat keadaan sekitar. Namun setelah 10 menitan, anak tersebut tak kunjung keluar rumah. Kok nggak keluar-keluar ya anak tadi? Udah 10 menitan lah aku nungguin. Mana tempatnya agak serem lagi di sini. Aku tungguin dulu deh. Mungkin bentar lagi anak itu keluar. Loh bang, ngapain gelap-gelapan di sini bang? Anu pak, saya lagi nungguin anak kecil. Katanya mau ngambil uang ke rumah buat bayar bakso. Anak kecil? Anak kecil yang mana Bang? Ya anak kecil yang tinggal di rumah ini pak. Yang pakai baju putih sama celana pendek warna coklat. Jangan ngarang Bang, di rumah ini nggak ada anak kecil Bang. Ada kok pak, tadi saya ngeliat sendiri dia masuk ke rumah ini. Bang, di sini tuh nggak ada anak kecil. Ini tuh rumah kosong Bang. Maksudnya pak? Ya rumah ini tuh udah lama nggak ada penghuninya Bang. Mungkin 5 tahunan bangunan ini kosong. Coba Bang perhatiin lagi deh rumahnya. Loh, kok rumahnya jadi kayak nggak terawat gini? Terus anak kecil tadi yang beli bakso saya siapa pak? Udah Bang, udah. Kalau itu nggak usah dipikirin lagi. Mendingan kita pergi dulu aja dari sini. Bang, saya anterin sampai sini ya. Iya pak, makasih banyak udah dianterin.
Pak Satpam, mau nanya, Iya bang, mau nanya apa bang? di rumah kosong sana kok ada anak kecil ya Pak? Sebenarnya anak kecil itu siapa Pak? Mana ada anak kecil bang di situ? Tapi kok tadi saya lihat ada anak kecil masuk ke rumah kosong Pak. Mungkin abangnya salah lihat kali. Rumah itu udah lama ditinggal sama pemiliknya. Kalau boleh tahu, kenapa rumah itu dikosongin Pak? Kan sayang, jadi terbengkalai kayak gitu. Gak tahu bang, mungkin nggak ada ahli warisnya. Lah emangnya pemiliknya sekarang kemana Pak? Saya juga nggak tahu bang, pemiliknya kemana. Tapi sebelumnya ada kejadian atau peristiwa nggak Pak di rumah itu? Wah, kalau itu kurang tahu bang. Soalnya sejak saya kerja di sini, rumah itu udah kosong duluan. Oh gitu ya Pak. Iya bang, Ya sudah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Aku kok kurang puas ya dengan jawaban Pak Satpam tadi. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin dari rumah kosong itu. Gak usah dipikirin lah. Mending aku sekarang istirahat, buat apa juga aku mikirin hal-hal kayak gitu. keesokan harinya, tiba-tiba badan Yudi terasa sakit. Sehingga di hari itu, ia memutuskan untuk tidak berjualan dan beristirahat di kontrakan. Namun setelah 3 hari, Yudi belum juga sembuh. Tapi di malam itu, Yudi bermimpi aneh. Mah, ini mobilku kotor. Iya, nggak apa-apa sayang. Nanti mama bersihin. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpi rumah kosong itu lagi ya? Padahal beberapa hari ini aku udah nggak mikirin masalah itu. Kok bisa-bisanya sampai ke bawah mimpi? Aneh. Badanku udah nggak demam lagi. Alhamdulillah, kalau gitu besok aku udah bisa mulai kerja lagi nih. Halo Andre, ada apa Andre? Pagi-pagi nelpon, lagi sibuk gak Yud? Enggak sih Andre, kalau pagi aku nyantai aja, siang baru jualan. Oh, aku boleh minta tolong gak Yud? Minta tolong apa Andre? Kalau ada kontrakan kosong yang harganya murah, tolong infoin ke aku Yud. Lah emangnya kenapa Andre sama kontrakanmu yang sekarang? Rencananya aku mau pindah Yud dari kontrakanku yang ini. Kenapa pindah Andre? Ada masalah di kontrakanmu? Sebenarnya sih nggak ada masalah Yud di sini. Cuma sekarang aku kurang cocok sama harganya Yud. Makanya aku mau pindah cari yang murah. Oh alah, pindah di dekat kontrakanku aja Andre. Di sini masih ada yang kosong. Harganya juga masih relatif murah. Ya udah nggak apa-apa Yud. Kirimin alamat kontrakannya lewat WA Yud. Oke, siap Andre. Siang harinya, Yudi mulai kembali berjualan bakso keliling di komplek perumahan. Seperti biasa, bakso Yudi selalu ramai diserbu warga sekitar. Namun pada malam harinya, Baksonya Pak, Bu, bakso. Bang, beli bang. Pakai mangkok saya aja bang. Iya Bu. Ini Bu, baksonya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Kok hilang? Bu, ibu. Apa jangan-jangan tadi itu bukan orang ya? Tapi kok bajunya persis sama yang aku lihat di dalam mimpi? Aku cabut aja deh dari sini. ketika itu Yudi sangat ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Loh bang, kok udah balik aja jam segini? Dagangannya udah habis. Belum Pak, masih sisa. Cuma saya pengen pulang aja Pak. Bang, kenapa mukanya pucat? Abang sakit? Enggak kok Pak, saya sehat-sehat aja. Oh ya udah, kirain sakit. Soalnya muka abang pucat banget. Enggak Pak, saya nggak sakit kok. Saya balik dulu ya Pak. Iya bang, hati-hati. Setelah kejadian semalam, pagi harinya tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sebelah kontrakan Yudi. Hah! Astagfirullahaladzim, suara apaan tuh? Kok kayak suara Andre ya? Ngapain dia teriak-teriak? Coba aku cek takutnya ada apa-apa sama si Andre. Ternyata saat itu, Andre sedang kesurupan di kontrakannya, dan para tetangga pun berkumpul untuk menolong Andre. Kamu siapa? Kalian nggak perlu tahu siapa saya. Terus, mau kamu apa? Kenapa kamu mengganggu warga sini? Tolong bersihkan rumah saya. Rumah?
Rumah yang mana? Tanya saja ke dia. Dia pernah melihat rumahku di dalam mimpinya. Yud, kamu tahu rumahnya di mana? Iya Pak, saya tahu. Itu rumah kosong yang sering saya lewati waktu jualan bakso. Ya sudah, kami akan bersihkan rumahmu. Tapi kamu jangan ganggu lagi warga sini. Di hari itu juga, Yudi dan beberapa warga bergegas pergi ke rumah kosong yang berada di komplek perumahan. Pagi Pak Satpam. Iya, pagi bang. Ini ada urusan apa ya bang? Jadi gini Pak Satpam, kami dari kampung sebelah mau minta izin untuk membersihkan rumah kosong yang ada di kompleks ini Pak. Emangnya ada masalah apa bang? Kok tiba-tiba mau membersihkan rumah kosong itu? Tadi pagi, warga kami ada yang kesurupan Pak. Terus makhluk yang merasuki itu minta kalau rumahnya supaya dibersihkan. Dan yang dimaksud adalah rumah kosong yang ada di sini Pak. Ini ada apa ya? Kok rame-rame di pos satpam? Pak RT, ini ada warga dari kampung sebelah mau minta izin Pak buat ngebersihin rumah kosong gara-gara salah satu warganya ada yang kesurupan. Oh gitu, ya nggak apa-apa silakan. Mohon maaf Pak RT, kalau boleh tahu itu kenapa rumahnya dibiarin kosong ya? Sebenarnya pemilik rumah itu sudah meninggal lama dan meninggalnya nggak wajar karena bunuh diri. Sebelumnya juga rumah itu sempat mau dijual, tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Dan warga sini juga sering diganggu kalau lewat malam-malam di depan rumah itu. Walah, gitu ceritanya. Iya, kalau gitu mari saya antar ke lokasi. Sejak rumah kosong itu dibersihkan, komplek tersebut sudah tak ada lagi gangguan dan para warga komplek dengan sukarela bergiliran membersihkan rumah kosong tersebut.